Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Selaku Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia KRIS, dengan selalu mengharap anugerah, kehendak dan ridha Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Sabtu 1 Oktober 2022 dari Pondok Gede Center Jakarta, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami menyampaikan 9 program Komite Ekonomi Rakyat Indonesia KRIS mulai minggu pertama Oktober 2022 segera direalisasikan dengan tata kelola based on profesional, based on business, dan based on ekonomi, didukung teknologi digital. Saudara-saudara, kepada pelaku ekonomi rakyat, petani, nelayan, pedagang, buruh, supir ojek becak, home industri, tenaga kerja di luar negeri, pemulung, pegiat seni dan budaya, serta pelaku ekonomi rakyat yang lain, mulai minggu pertama Oktober 2022 dapat mengakses 9 program Komite Ekonomi Rakyat Indonesia KRIS. Yang pertama, penyaluran kredit usaha rakyat KUR mikro 10 hingga 100 juta rupiah dan skala kecil 100 hingga 500 juta rupiah dengan ketentuan dan syarat berlaku. Juga akses kredit modal usaha yang lain, baik dari lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, pengadaan dana talangan berbasis back-to-back guarantee dan atau peer-to-peer lending untuk rantai pasok komoditas bagi pelaku ekonomi rakyat. Yang ketiga, pengadaan rantai pasok komoditas bagi pelaku ekonomi rakyat dalam rangka menjaga dan menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bahan baku usaha dan ekonomi rakyat dengan skema pembiayaan gantung satu atau melalui skema pembiayaan permodalan lembaga keuangan atau perbankan. Yang keempat, pengadaan motor listrik bagi pelaku usaha ekonomi rakyat ojek online dengan skema pembiayaan tunai atau melalui lembaga keuangan perbankan maupun lembaga non perbankan. Yang kelima, pengadaan perumahan bagi pelaku ekonomi rakyat melalui skema pembiayaan KPR. Yang keenam, pengadaan rantai pasok kedelai bagi pelaku ekonomi rakyat di sektor pertahuan, pertempean,
dan sektor usaha yang terkait dengan bahan baku kedelai dengan skema pembiayaan melalui lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan. Yang ketujuh, tour and travel umroh kris bagi pelaku ekonomi rakyat yang beragama Islam dengan skema pembiayaan tunai atau 10 juta berangkat umroh, sisanya dicicil, dan atau melalui lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan. Kemudian yang kedelapan, pengadaan kafe kris rakyat, khususnya usaha di sektor perbaksoan dan kuliner dengan skema pembiayaan mandiri dan atau melalui lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan. Dan yang kesembilan, percepatan inklusi dan transformasi digital ekonomi rakyat. KRIS berharap audit forensik keuangan digital ekonomi rakyat mendorong untuk persyaratan bankable, juga untuk melakukan payroll dalam sistem bagi hasil maupun gaji para pelaku ekonomi rakyat. Insya Allah 9 program KRIS ini akan membawa kemanfaatan, mendorong dengan sangat cepat kemajuan usaha dan ekonomi rakyat, menghantarkannya unggul di negeri sendiri dan dalam percaturan global, menyongsong era keadilan, padi kapas, perisai Garuda Pancasila, di bawah panji Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa, bersatu dan tangguh, ekonomi rakyat unggul di negeri sendiri, merdeka, merdeka, merdeka. Salam hormat dan doa kami, Dr. Ali Masun Atmo M. Biomed, Ketua Umum KRIS, Komite Ekonomi Rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.